Halo, ketemu lagi bersama Ibu Ari. Kali ini dengan mata kuliah akan saya jadikan satu ilmu gizi, media pembelajaran, dan olahraga. Media pembelajaran adalah yang berkaitan dengan rencana pembelajaran dan memiliki target capaian, mengembangkan kegiatan pembelajaran seperti mewarna tidak harus di lembar kerja atau mengenalkan warna pada anak tidak harus pada lembar kerja anak, namun bisa mencocokkan antara kelereng dengan mangkok. Jadi anak-anak diminta untuk mengisi kelereng di mangkok sesuai warnanya tentunya. Lalu disesuaikan dengan tema yang telah ditentukan oleh sekolah atau guru dan tentunya tidak mengurangi nuansa bermain serta tidak berbahaya bagi anak. Sedangkan prakarya adalah tidak terikat rencana pembelajaran, bisa dengan daur ulang sampah atau bahan-bahan dari lingkungan sekitar kita dan tidak perlu disesuaikan dengan tema pembelajaran, misalnya menghias sendok, menghias kaleng, botol bekas, dan membuat dompet dari kertas-kertas yang tidak dipakai lagi. Contoh pada fisik motorik kasar, media pembelajarannya adalah sesuai dengan target capaian, yaitu kepuasan kinestetik anak, menytimulus keseimbangan, kelentukan, koordinasi otot dan daya tahan dorong, atau kekuatan otot. Nah, berikut adalah sirkuit bongkar pasang hasil penelitian saya. Bahan-bahan dari sirkuit bongkar pasang ini mudah didapat dan tidak berbahaya bagi anak, serta murah. Aktivitas pertama adalah melatih keseimbangan anak berjalan di atas tiang karet yang telah dironce. Aktivitas kedua adalah mengolah kekuatan otot, yaitu dengan engklek. Otomatis kekuatan kaki akan terasah. Kelentukan otot punggung distimulus dengan memindah selang ke arah kanan dan kiri. Yang perlu diperhatikan adalah posisi duduk serta ketika meletakkan selang. Jadi otot punggung harus tertarik ke depan. Kecepatan tubuh distimulus dengan lari zigzag. Koordinasi otot tangan dan kaki distimulus dengan merangkak. Mengapa tubuh anak lentur? Karena mengandung banyak kolagen. Lama-lama kolagen pada anak akan berkurang seiring berjalan waktu karena anak akan tumbuh dewasa. Dan kolagen yang berkurang menyebabkan tulang akan mengeras. Asupan gizi yang perlu diperhatikan selama hamil adalah karbohidrat, protein, kalsium, zat besi, dan mineral. Tentu saja hal ini adalah gizi seimbang. Zat besi sangat dibutuhkan ibu hamil. Karena kurang zat besi, maka menyebabkan janin akan tertanam jauh pada dinding rahim, sehingga saat hamil bisa jadi mengakibatkan pendarahan. Saat melahirkan, protein dan kalsium dibutuhkan untuk pemulihan kondisi ibu hamil. Untuk anak-anak, berikan asupan protein hingga 2 tahun, karena protein sangat membantu untuk kecerdasan anak. Untuk anak-anak, berikan ASI sampai 6 bulan. 6 atau 7 bulan baru diberikan makanan pendamping. Contohnya, bubur kacang hijau, alpukat cair, boleh ditambah dengan ASI. Untuk 7 bulan, makanan agak padat, berikan kurma, nasi, sayur, hati sapi, atau salmon dengan nasi, tentunya di blender agar halus. Kurma adalah buah yang mengandung serat, namun aman untuk pencernaan anak. Sedangkan salmon adalah ikan laut yang mengandung DHA tinggi, protein tinggi, bisa untuk kecerdasan anak, serta membantu daya reproduksi sel saraf otak anak. Untuk anak-anak yang tidak boleh dilakukan adalah memberi pisang pada usia 1 bulan. Hal ini menyebabkan error pada pencernaan anak di usia
6 bulan atau 7 bulan. Memberikan cemilan kerupuk, tentu saja ini tidak boleh karena kerupuk terlalu gurih untuk anak. Memberikan makanan dengan gula dan garam berlebih, ini akan memberikan kerja berat hati dan ginjal. Memberikan susu formula padahal anak alergi. Susu formula pada anak yang alergi dapat menyebabkan BAB keras atau mencret pada anak. Ganti susu formula dengan soya yang berbahan kedelai. Organ tubuh anak-anak adalah jantung, hati, paru-paru, usus, gigi. Ini kurang satu ya, ginjal belum saya masukkan. Jantung berfungsi memompa darah, hati berfungsi untuk mengolah racun, memproduksi hormon insulin untuk menetralisir kandungan zat gula pada tubuh. Paru-paru adalah sumber oksigen kita, usus untuk mengolah makanan, dan gigi adalah indera pengecap. Jadi jangan sampai anak-anak mengalami error pada organ tubuh ini. Terlebih usus, gigi. Gigi adalah indera pengecap. Ketika gigi banyak yang gigis, maka indera pengecap tidak sempurna sehingga asupan nutrisi berkurang pada tubuh anak. Cara menytimulus jantung adalah menangis pada saat bayi. Pada saat bayi boleh ditengkurapkan setidaknya 5 detik untuk mengolah jantung agar lebih kuat. Ketika anak-anak boleh dilatih berlari untuk kerja jantung yang lebih kuat. Untuk makanan kurangi yang berlemak, goreng, dan asin. Hati caranya adalah istirahat dengan cukup karena hati bekerja menetralisir racun pada saat anak-anak istirahat. Makanan kurangi yang manis-manis karena ketika hati sudah tidak mampu memproduksi hormon insulin berlebih, dia akan menyebabkan sakit diabetes. Paru-paru dengan bergerak, menghirup udara segar, serta berenang. Ketika anak lahir dan menangis, otomatis paru-paru mengembang, sehingga biarkan anak menangis agar melatih paru-parunya berkembang lebih besar lagi, sehingga asupan oksigen yang dihirup anak-anak akan lebih banyak. Usus, sesuaikan makanan untuk anak dulu dan anak zaman sekarang itu berbeda, karena apa yang dimakan anak dulu seperti tebu, terlebih gigi, hindari manis, sesuaikan makanan. Usus dan gigi ini sangat riskan untuk anak zaman sekarang karena dahulu anak-anak zaman dahulu bisa mengupas tebu dengan gigi mereka sehingga kekuatan otot rahang itu lebih kuat daripada anak-anak sekarang. Karena anak-anak sekarang makanannya lebih halus, tidak sama dengan anak pada zaman dahulu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika tidak paham, boleh WhatsApp langsung ke nomor saya. Terima kasih.